Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lina Susiana SPDI. Saya guru di SMA Negeri 2 Liwa. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2022 dengan mengambil topik materi ketentuan waris dalam Islam. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen ya.
video tentang kasus hukum waris di Indonesia. Ada beberapa kasus tentang pembagian atau perebutan harta warisan, ya, sering kita dengar, ya. Ada antar saudara. Biasanya yang mendapatkan yang berkasus itu antar saudara, ya, yang berhak untuk menerima warisan, ya. Bukan orang lain yang berantem, tapi antar keluarga. Entah itu kakak beradik ataukah paman dengan keponakannya. Bahkan ada juga orang tua dengan anaknya, ya. Itu gara-gara harta warisan. Oke, kita akan lihat tayangan dari video. Silahkan kita perhatikan. Itu tadi kita sudah menyaksikan tayangan video terkait dengan kasus perebutan harta warisan. Nah, Umi akan tunjuk beberapa kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan diskusikan apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus, ya, pada pembagian harta warisan. Kemudian siapa pelakunya, kemudian bagaimana solusinya. Ya, silahkan berkelompok dan silahkan didiskusikan. Tulis saja. Mau menilai. Pembagian harta waris yang tidak merata. Kedua, sifat tamak dari seorang yang memberikan warisnya. Terus pelakunya biasanya harta waris yang tidak merata. Kedua, sifat tamak pelakunya antar saudara dan solusinya adalah musyawarah. Dan kembali lagi ke hukum warisan Islam. Ya, aku kelompok 3, siapa yang mau menyampaikan? Silakan, Relin. Penyebabnya pembagian harta yang tidak merata, adanya salah satu yang serakah. Pelakunya biasanya saat sama yang keponakan atau laki. Dan solusinya yaitu menata cara pembagian secara Islam dan membagikan harta secara adil. Iya, Masya Allah. Ya, ini sudah dipaparkan, sudah disampaikan hasil diskusinya. Terjadinya kasus pembagian harta warisan, ya, disebabkan oleh sifat serakah dan manusia, ya, manusia itu memang punya sifat, di antaranya sifat negatif dan serakah dengan harta. Kemudian apa lagi? Pembagian yang tidak merata, bisa jadi tidak merata, ya, walaupun memang antara laki-laki dan perempuan itu berbeda pembagian harta warisannya. Kemudian apa lagi? Konflik dalam keluarga, ya, dan solusinya adalah apa? Solusinya bermusyawarah
sebaik-baiknya, kemudian kembali ke pembagian syariat. Ya, itu tadi diskusi kita terkait dengan mengomentari gitu ya, kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan kasus pembagian harta warisan. Oke, kita akan kembali ke materi kita. Materi kita ini dasar hukum waris. Jadi dia ada di Quran surat. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi seorang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ya, insyaallah. Sadaqallahul-azim, barakallahu ya. Jadi kita lihat ya dari hukum waris. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Ya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya. Dan bagi orang wanita, ada wanita di sini. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsura nasiban mafruḍan. Ya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, artinya ada haknya laki-laki, ada haknya perempuan dari harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya. Berarti sama-sama mendapatkan hak harta warisan? Ya, Ya, laki-laki dan perempuan sama mendapatkan hak? Sama. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, kita lihat gitu ya. Apa namanya? Ini yang tadi dalil menurut Al-Quran, kemudian dalil juga menurut Sunnah ini ya. Oke, kita akan coba lihat ya kasus lagi yang terjadi di masyarakat tentang pembagian harta warisan. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam secara umum? Belum. Walaupun ada yang sudah sesuai, ada yang belum. Ada yang belum sesuai. Coba kasus yang terjadi. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. biasanya di Padang itu sebagian besarnya harta warisan itu diserahkan kepada anak perempuan. Di suku Padang. Walaupun bisa jadi tidak semuanya ya, tidak semuanya suku Padang menganut itu ya. Tapi memang biasanya di Padang itu yang dituakan itu adalah perempuan. Biasanya laki-lakinya kemana? Merantau ya. Orang Padang itu berpendapat bahwa kalau mau sukses harus merantau. Nah, ada sebagian gitu ya, sebagian besar gitu ya, harta warisan itu diturunkan, diwariskan kepada anak perempuan. Ada lagi yang pembagian harta warisan di daerah yang mana itu? Siapa? Ya, gimana? Gimana? Di Lampung, seperti apa pembagian harta warisan? Di Lampung. Pembagian harta warisan menurut hukum adat Lampung pribadi bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum adat Lampung pribadi menganut sifat patrilineal, yaitu
coba itu. Tunggu tuh Bang ya. Tunggu tuh Bang ya. Ada yang sebentar di sini? Ada. Jadi nggak tahu ya. Nah itu beberapa kasus yang terjadi ya. Apa namanya? Ketidakmerataan ya atau ketidakadilan yang terjadi dalam pembagian harta warisan. Oke. Kira-kira apa yang menjadi penyebab terjadinya seperti itu? Oke, Zaki. Dikarenakan adat yang turun menurun dan Oke, adat yang turun temurun. Jadi berarti dari dulu gitu ya? Dari dulu sampai sekarang nggak bisa dilepas gitu ya? Oke, apa lagi? belum memahami pembagian harta warisan menurut syariat Islam. Ya, belum memahami ketentuan pembagian harta warisan menurut syariat Islam. Ya, kita ambil untuk semua. Oke, sekarang kita akan lihat ya bagaimana pembagian harta warisan. Ahli warisnya siapa, kemudian ada syaratnya apa, kemudian seberapa banyak harta warisan yang didapatkan. Nah ini dasarnya apa? Dasar hukumnya apa? Kita kembali ini ketentuan ya mewaris dalam Islam. Ada ahli waris ya. Kapan sih kita mendapatkan harta warisan itu? Pada saat orang tua atau kerabat sudah ya, jadi kalau masih sehat-sehat jangan minta harta warisan ya. Jadi warisnya ada ahli warisnya, ada ahli warisnya. Jadi ada yang meninggal, ya, ada yang memberikan harta warisan, kemudian ada hartanya dan ada ahli warisnya. Itu syarat mutlaknya. Kita lihat ya di sini ketentuan waris dalam Islam. Nah di sini ada ahli waris, jumlah ahli waris yang berhak menerima siapa aja. Di sini ada apa namanya? Ya. Kemudian ada beberapa kaum laki-laki, ada suami, ayah, anak laki-laki, dia sampai anak laki-laki dari paman saya. Jadi termasuk ya sepupu mendapatkan harta warisan manakala yang di atasnya nggak ada. Kemudian ada perempuan ada istri, anak perempuan dari anak laki-laki atau keponakan ya sampai kepada saudara perempuan. Kemudian yang berikutnya ada syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan. Jadi tidak ada penghalang ya untuk mendapatkan harta warisan. Terus yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Yaitu tadi ya harus ada yang mewariskan ya, kematian dari orang yang mewariskan. Cukup sampai di sini. Aku suka kita sama. Oke, sekarang Umi akan evaluasi ya. Kita akan evaluasi ada beberapa soal yang akan dikerjakan. Silakan nanti dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan ya.